Hey, since everyone's gone, you want to hang out with me? He will be brought to slaughter soon enough. Yeah, I'm sorry, but I want to do it. You do that. I don't want to go to hell. I'm sorry. There are no fucking terror! Sepasang kekasih, Lynn dan Eli, sedang dalam perjalanan menuju Stoughton House karena mendapat undangan dari Dr. Frost untuk melakukan terapi. Lynn seorang penyanyi terkenal, sedangkan Eli seorang mekanik yang berambisi ingin menjadi penyanyi. Di tengah perjalanan, Eli melihat sebuah mobil di pinggir jalan. Lynn menghentikan mobilnya dan mereka pun keluar untuk memeriksa mobil tersebut. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Abe. Tapi saat melihat Lynn, orang itu seperti ketakutan. Dia merampas kalung Eli, langsung kabur. Mereka kembali meneruskan perjalanan. Sampailah mereka di Stoughton House. Di sana sudah ada Joe, seorang penulis dengan mobil antiknya yang sangat disukai Eli. Lynn dan Joe memang sudah saling kenal. Ini seperti reuni bagi mereka yang sudah lama tidak bertemu. Joe mengatakan kedatangannya ke sini karena perceraiannya yang sudah 4 kali. Eli pun berkenalan dengan Joe. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang bernama Tara. Dia seorang artis dan influencer. Ternyata Tara adalah mantan istri kedua dari Joe. Mereka berempat masuk ke dalam rumah, disambut Dr. Frost yang muncul dari balkon. Dr. Frost menunjukkan kamar yang akan mereka tempati. Saat itu Eli meminta satu kamar dengan Lynn, tapi Dr. Frost tidak mengizinkannya. Kemudian Tara menghampiri Eli. Dia mengingatkan kalau Joe pasti akan mendekati Lynn karena Tara tahu siapa itu Joe. Malam itu Eli gelisah tak bisa tidur. Dia keluar dari kamarnya, terdengar suara dari arah lift. Karena penasaran, dia masuk ke dalam lift dan lift itu bergerak sendiri, membawanya ke suatu ruangan yang sangat misterius. Di sana dia melihat Dr. Frost seperti sedang memarahi seseorang. Lalu Dr. Frost melempar gelas tepat ke arah Eli, hingga pecahan gelasnya menancap di pipi Eli. Saat Dr. Frost mulai menghampirinya, Eli segera menaiki lift menuju kamarnya. Sesaat setelah pecahan gelas berhasil diambilnya, muncul Dr. Frost mencekiknya. Lalu Eli terbangun dan sudah ada Lynn di sampingnya. Lynn datang untuk mengajak Eli berkumpul untuk sesi pertama atas permintaan Dr. Frost. Pada sesi pertama ini, Dr. Frost meminta mereka membuat pengakuan dosa. Joe mengaku kalau dia sangat mencintai hartanya, sedangkan Tara mengaku kalau dia tak mau dipisahkan dari kokain. Tapi Eli dan Lynn belum mau bicara terbuka. Dr. Frost memakluminya dan meminta Lynn menyanyi untuk menenangkan suasana. Lynn mengajak Eli untuk menyanyikan lagunya. Lalu Lynn dan Eli berduet menyanyikan lagu ciptaan Eli. Mereka yang hadir di sana sangat menyukai lagu itu. Tapi terjadi pertengkaran antara Lynn dan Eli yang saling menyalahkan karena lagu itu tak pernah masuk ke dalam album Lynn. Hingga akhirnya Lynn pergi ke kamarnya, Tara pun pergi untuk menemani Lynn. Sekarang yang tinggal hanya Eli dan Joe di sana. Joe mengajukan penawaran untuk membeli bengkel Eli dengan harga yang besar, supaya Eli bisa mengimbangi Lynn yang kaya raya. Bahkan mobil Joe pun akan diberikannya. Tapi Eli tak mau gegabah. Dia ingin membicarakannya dengan Lynn lebih dulu. Tiba-tiba Eli pingsan, lalu dia bermimpi menguburkan Lynn. Setelah sadar, dia menanyakan keberadaan Lynn pada Tara.
Tara mengatakan kalau Lin sedang pergi bersama Joe. Dengan tubuh seksinya, Tara mencoba menggoda, tapi Eli lebih memilih pergi mencari Lin. Tanpa sengaja, Eli melihat Abe sedang memperhatikannya. Saat Eli memanggilnya, Abe malah kabur. Eli terus mengejarnya sampai suatu ketika Abe terjatuh. Kemudian Abe berkata, "Kau tak bisa menghentikannya." Lalu dia lari kembali. Eli tak mengejarnya karena dia kaget melihat tempat ini sama dengan mimpinya saat menguburkan Lin. Akhirnya, dia pun kembali ke rumah. Tak lama kemudian, Lin dan Joe pulang. Melihat kedekatan mereka dan sikap Lin yang acuh membuat Eli akhirnya menerima tawaran Joe. Joe memberikan kunci mobilnya sebagai tanda jadi. Ketika malam tiba, Eli memasuki kamarnya. Di sana sudah berbaring seorang wanita. Eli mengira itu Lin. Dia pun kaget saat tahu Tara lah yang ada di sana. Ternyata Tara tahu semua yang terjadi karena Tara punya rekamannya. Perasaan Eli yang mulai goncang ini dimanfaatkan Tara dengan merayunya. Kali ini Eli tak bisa menolaknya, dan mereka pun bercinta malam itu. Keesokan paginya, Eli menemukan HP Tara di ranjangnya. Setelah dibuka, dia melihat video Lin bersama pria lain di Stauffen House. Tanpa diduga, Tara muncul membawa kampak mencoba membunuhnya. Eli lari menghindar dan Joe menghadangnya sambil membawa senapan. Eli kabur lagi dengan menaiki lift yang membawanya ke sebuah ruangan yang cukup aneh. Di sana sudah ada Lin yang sedang duduk sambil memegang pisau. Lin membuka rahasia kalau mereka bertiga membuat kesepakatan dengan setan demi kekayaan dan popularitas. Tiap tahun mereka harus mengorbankan seseorang, dan sekarang Eli adalah korbannya. Time to go. No way! Mereka mengikat dan membawa Eli ke tempat pengorbanan. Rupanya Lin benar-benar mencintai Eli. Dia mendorong Tara dan menyerang Joe. Setelah membuka ikatan Eli, mereka kabur sambil membawa senapan milik Joe. Kini mereka menemui jalan buntu. Saat itulah Tara muncul menyerang Lin dengan kapaknya. Eli kabur untuk menyelamatkan diri. Dalam pelariannya, dia bertemu Abe. Ternyata Abe adalah salah satu korban yang dilepaskan Lin. Dan sekarang dia ditugaskan untuk mengubur mayat-mayat yang telah dikorbankan. Abe memberitahukan cara untuk menghancurkan mereka, yaitu Eli harus menunggu sampai waktunya habis, lalu dia harus bunuh diri. Tentu saja Eli tidak mau kalau dia harus mengorbankan dirinya. Muncullah Tara. Eli berlari menuju mobil dan keluar dari tempat itu, tapi selalu kembali ke rumah itu. Terpaksa dia masuk lagi. Dia melihat Lin masih hidup meskipun berlumuran darah. Lin menceritakan semua ini terjadi karena ratusan tahun lalu Dr. Frost yang dulu masih manusia dan Wagner temannya telah menipu setan. Sebagai hukumannya, Dr. Frost terperangkap di sini, dan Eli adalah keturunan ke-8 dari Wagner. Untuk membebaskan mereka, Eli harus menandatangani kontrak dengan setan. Kini Eli balik mengancam akan bunuh diri. Mereka terpaksa membiarkan Eli pergi. Eli bergegas pergi meskipun dia melihat Abe terikat. Pelariannya terhenti ketika dia menemukan lembaran kertas di mobil yang berisi naskah. Dengan bermodalkan pistol, Eli kembali ke rumah itu. Dia menodongkan pistol ke arah mereka. Lin juga merebut senapan di tangan Tara dan ikut menodongkannya. Eli menyuruh Joe membuka ikatan Abe dan dia akan menandatangani kontraknya. Tak lama kemudian, Dr. Frost muncul membawa surat kontrak. Sebenarnya Eli hanya menggertak karena dia tahu semuanya dari naskah yang dia temukan. Kalau selama ini mereka mengelabuinya. Eli kabur lalu dikejar Tara dan Joe. Lin menembakkan senapannya pada Abe. Tapi karena batas waktu pengorbanan telah habis, mereka pun meninggal.
melanjutkan masuk Rutherford. Setelah menguburkan mayat mereka, Eli siap pergi dari rumah itu. Kemudian datang mobil yang akan menjemput Tara. Eli mengatakan kalau Tara sudah pergi dan dia ikut menumpang di mobil itu. Film pun selesai.